Nah, kita ini hari membelajar tentang ting. Ya, saya akan buka slide-nya biar lebih jelas ya. Apa itu ting? Ya. Karena kita belajar Qimiao Hanzi. Ya. Kita belajar aksara Mandarin, maka kita harus analisa, harus bagaimana kita mengupas ini huruf-huruf ting ini ya. Nah, secara arti kata, arti huruf ini dari kamus ya. Ting, 是形声，它的形声是从听来的。huruf ini dari mana？ 本质是从儿的，还有一个挺呀，挺。以前这个字是读挺，后来就不用了，把它读成忍。这从儿的，既有儿有所得的意思。以前造字的时候就是说有儿有得。那儿的意思是说你有儿，你就能够得到啊。但是现在把它简化成这个听了啊，简化这个听了，这从口经，本意是什么呢？听是用耳朵来感受声音，ya jadi artinya berubah menjadi huruf ting yang baru ini, ya secara pinyin ini mulai berubah hurufnya jadi ting ini. Nah artinya apa ting yang sekarang ini, ya, yang sering kita pakai. Ya, ting itu adalah dengan telinga kita menerima suara dari luar ya, atau perasaan suara ya. Jadi ini adalah ting ya. Ya simpel aja, kita tahu bahwa ting itu hanya begitu aja ya, tapi kita lihat lagi ya. Tadi saya dari radikal dan te ya, dan ting ya. Ada telinga dan hati ya. Te ini di sini artinya te ini adalah moral ya. Ya, bukan te tahu banyak te ya. Tapi dia awal mulanya itu adalah te. Dan te sama te ini dua-duanya dulu pakainya sama. Ya, pakainya sama. Jadi这个得道德的德跟得到的德以前的德是同一个德，后来把它分开，变成道德的德把它分开了，道德的德。Jadi ada perubahan hanya di te yang moral ini dirubah menjadi moral ya. Jadi huruf ini ada arti te ini ya, ting itu dari sama te itu ada artinya moral dan mendapatkan ya. Nah, itu disederhanakan menjadi ting yang dengan radikal ko, jin ya, artinya ting dengan telinga menerima suara ya. Ini ada perubahan-perubahan. Nah, di dalam kosakata ya, huruf ini artinya apa? Ya, 用耳朵接受声音, selain itu apa? 顺从. Ya, 接受别人的意见, itu juga ting. Jadi ting di sini ya, 顺从 itu adalah patuh ya. Patuh ya, menerima saran orang lain itu juga ting. Ya, 你要听话. Misalkan 你要听话 ya, menerima saran orang lain ya. Bukan mendengar suara orang lain ya, itu ya, 听话, 顺从ya. 你要听话, 听话 juga 顺从, 听, 顺从 juga ya. Ini arti kosakata ya, dan ya, ting ini adalah satu arti kata ya. Dia huruf tersendiri tapi dia juga kata ya, ting. 认聘 atau 由着 atau 随. 随你吧, 听你吧. 由你吧, 由着 ya, 听你的 ya. Itu juga sama juga you. Jadi ya terserah. Kalau orang Jakarta bilang itu terserah. Nah itu ting ni de ya, ting ni de ya. Ting juga 这里 artinya 这里判断是听，但是这个很少用这两个字这里方面就很少用. Itu biasa pakai untuk di dalam tulisan ya, tulisan yang formal itu ada tulis ya, 比如说垂帘听政 ya, memimpin di belakang layar ya, 垂帘听政 ya. Itu ada tingnya, artinya itu adalah ya memimpin juga ya, 听政 ya, 听政. Nah, kita bisa melihat huruf ting ini secara arti itu di kamus ada demikian ya. Saya kira ini banyak yang sudah mengerti lah ya. Apa itu ting ya, sudah ngerti ya, 顺从 ya. Ting itu 听话, 听话, 你要听我的 ya. Nah, itu adalah nurut ya, 随我. Ya, 你听我的吧 ya, nurut ya. Gitu. Ya. Jadi artinya begitu ya. Nah, kita lihat lebih lanjut lagi. 那听的词语有哪些呢？
Kosakata ting banyak sekali, ya banyak sekali. Mungkin nggak usah saya sebut satu-satu。呀，同学们也是很多都会知道的，都知道的听的词语很多，是吧？除了听话，听什么呢？听歌，还有什么？听很多的听啊，很多的听。嗯，我们看吧，这么多听，很多听啊，很多听，所以有听话、听从啊，讲了，听遍的，听遍的 terserah ya, sesukanya boleh juga ya. 听后，听后。yang menunggu menantikan. Tingke, ini hari kita lagi tingke. Tingke ini mengikuti kuliah atau mengikuti dalam kelas ya. Tingke. Tingje itu indera pendengar. Ya, dia ada satu indera pendengar tingje. Ya. Tingci, ya mendengarkan. Ya, tingci, ci itu mendapatkan. Ya. Tingci, ya. Tingming, tingming itu tentang itu kepatuhan dari Sun Chung ya, tingming ya, mematuhi perintah Sun Chung ya. 聆听啊，这句话就很少听见了。在教会里面经常说聆听，聆听。聆听什么意思呢？mendengar dengan hikmat ya, hikmat。聆听，聆也就是听，听也就是聆听，两个字都一样的，两个字都是一样的，它是一样的意思呀。hanya 聆听 itu ya dengarnya lebih dengan hikmat, dengan hati-hati, ya dengan apa, dengan teliti lah ya, itu mendengar ya, itu dengan hikmat ya. Ting putung, ting putung ya, tidak dapat memahami. Seringkali orang bilang, "我听不懂，我听不懂." 你会讲中文吗？我会讲的是我听不懂，听不懂。Ya seringkali kita juga mengucapin 听起来。听起来很好，做起来很难；听起来很容易，做起来很难。听起来 kedengarannya gitu loh, 听起来 ya, bukan ting bangun, bukan起来itu bangun kan, bukan ya. 听起来itu kedengarannya ya. Kalau ting putung lebih ngerti ya, putung itu tidak ngerti ya, tidak memahami. Nah, ting banyak sekali ya. Di dalam Alkitab ya, yang kita Mandarin, ting itu ada berapa ayat ya. Nanti saya kasih tahu ya. Ada 100 mungkin, 200. Ya, huruf ting ini di Alkitab Mandarin itu, nah, coba tebak nanti ya, tulis di sendok aja kira-kira ada berapa ya. Siapa yang bisa tahu ya, nanti kita kasih hadiah. Ya, saya dicempok nggak apa-apa ya. Yang tahu loh ya, jangan periksa, nggak sempat lagi periksa satu ya, banyak ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita perhatikan ya, aksara itu kita perlu perhatikan. 汉字我们要知道汉字的演变的过程，它有演变的，不是没有变的，一直变，从以前的甲骨文，一直变，变成什么经文，然后小篆，然后进入这个隶书啊，一直变就变。Jadi kita bisa melihat awal mulanya ting ini adalah mulut sama telinga. Nah, ini awal mulanya nih, ya berubah ya, berubah menjadi dua mulut di sini ya. Ya, telinga satu tetap, harusnya dua telinga ya, ya kan. Nah ini berubah terus nih, ya berubah. Nah perubahan ini saya nggak jelasin ya. Nah, kita bisa lihat bahwa perubahan cukup banyak ya. Ini zamannya Qing, sebelum Masehi 200 tahunan ya. Nah ini dirapikan lagi ya. 秦书以后开始写隶书了，隶书就开始写的端正呢。Sejak Qing Shi Huang itu huruf Mandarin itu sudah mulai dipersatukan jadi lebih rapi ya. 那进入汉朝以后嘛，就开始了写这个好像楷书一样了，开始楷书了。Nah sampai di sini itu berubah ya. Nah berubah ya. Ini yang terakhir nih ya, terakhir ting ini. Nah berubah 简体字 menjadi ting ini. Berubahnya drastis sekali ya. Ya, kenapa bisa berubah ya? Ya, seperti apa hari Kamis ada yang tanya saya kenapa ai sekarang nggak ada sing. Satu hal yang saya anggap itu luar biasa sekali. Kenapa ya? Kenapa bisa begitu ya? Ai 没有sing，亲人看不见呢。这个听也是一样啊。Ya, ini perubahan-perubahan yang sulit kita mengerti, tapi percaya bahwa itu
memang Tuhan punya ilham, ya, kasihkan ke nenek moyang kita untuk revisi-revisi, itu ada maksud tertentu yang harus kita belajar. Nah, ini adalah aksara Mandarin, ya, ting berubah dari sederhana menjadi ramai sekali, ya. Ya, karena orang dengar itu pengen mendapatkan sesuatu. Nah, mulai ada masuk te, ya. Nah, dengar pengen dapat sesuatu, ya. Nah, te ini mulai berubah, ya. Jadi te ini, ya, te moral, ya, dengar itu harus pakai moral baru bisa mendapat, artinya gitu, ya. Nah, ini mulai berubah juga nih, te-nya diganti menjadi ada si-nya. Jadi moral itu harus ada hati, ya. Hati. Nah, di sini sudah lebih lengkap. Jadi ini adalah lengkapnya. Jadi perubahan-perubahan ini ya kita hanya pelajarin aja, ya. Ya, kenapa berubah kita nggak ngerti, ini sejarah, ya. Ini sudah 3.000 lebih 4.000 tahunan punya, ya. Ya, tapi kita tahu ting itu adalah dengar dan mendengar, ya. Oke. Nah, kita lihat kembali ting, ya, radikal yang sebelah kiri. Radikal yang sebelah kiri ini, ya, ya adalah telinga, ya, di sansanya itu punya, ya, ya, telinga, ya, 听觉和平衡感觉的器官， ya, 通称耳朵, ya, 耳朵. Jadi telinga ini sebenarnya dia bukan hanya untuk mendengar aja. Di dalam ting itu, di dalam huruf ting itu ada telinga. Alat telinga ini bukan hanya untuk mendengar, ya. 它用来平衡感觉的器官，感觉的器官, ya, dia untuk stabilin, ya, satu perasaan, ya, dia ada satu organ untuk stabilkan untuk perasaan, ya. Nah, jadi ini adalah apa, suatu organ yang sangat penting sekali di dalam organ tubuh manusia, ya. 很重要的器官呢，除了听以外，收起声音， ya, 接受外面的声音，它还有这个平衡感觉的器官， 呀，它平衡感觉的器官，那这个听，前这个字是听来的，我们看到这里啊，看这个听字的左下方，这个不是王啊，看起来好像王一样，kelihatan seperti raja, ya. Itu bukan raja, ya. Adalah huruf ting ini, ya. Nah, huruf ini sekarang udah nggak dipakai. Ya, di Cungguo itu sekarang banyak huruf-huruf, ya, ini sudah lama nggak dipakai, ya. Jadi sekarang dibaca zhen, ya. Zhen, ya. Ya, ini sekarang hurufnya artinya apa? Hurufnya ini dipakai untuk tingkanti jeti yue, untuk perhitungan tahun, ya, kalender lunar, ya. Dia untuk perhitungan tahun dan bulan itu dipakai, ya. Nah, cuma di sini kita nggak bahas, ya. Itu artinya apa? Artinya adalah tingli. Tingli. Jadi ada berdiri, ya, berdiri. Apakah aksara ini berarti telinga itu kalau mau dengar harus berdiri? Ya bisa juga, kan? Karena telinga itu harus berdiri, ya. Tapi di sini artinya berdiri ini adalah, ya, itu adalah telinga kita itu, ya, salah satu kiri atau kanan itu kalau mau dengar, ya, harus lebih tinggi, ya. Salah satunya lebih tinggi seperti gambar ini, ya. Di gambar ini, ya. Nah, itu adalah tanda hormat, ya, tanda hormat. Nah, misalkan di sini, ya, kenapa kalau kita dengar itu harus berdiri dengan hormat, ya. Ya. Kalau dahulu, ya, kalau bicara, orang tua bicara, ya, duduk kita itu harus berdiri dan kita harus hormat dengerin. Itu, ya. Dulunya begini, ya, dulunya begitu. Ya, jadi kalau orang tua duduk, kita ajak duduk sama-sama, itu jarang, ya. Ya. Biasanya kita hanya berdiri. Apalagi kita bawahan, ya. Bawahan itu nggak boleh sembarangan duduk, nih. Ya, tuan rumah, 主人可以坐下来，但是我们身为子弟的还是部下的，我们就不能够坐下来跟他同等，这样就不可以的。那我们站起来，也有礼貌，站着也有礼貌。 Jadi dengar itu salah satu hal yang kita perlu perhatikan, itu kita harus sopan. Selain kita pasang telinga yang baik, jangan lupa
itu harus berdiri dengan sopan. Ya, jadi ini adalah telinga, fungsinya telinga itu, andai kata kita pakai di dalam ting, itu harus sopan. Jadi 同学们，我们开始学习的时候，听的时候，我们听课来讲，听什么来讲？除了我们戴耳朵来讲，也有礼貌。如果我们没有礼貌，不可能。我们别人跟我们说话的时候，我们不能面对面，而且好好的听，我们脸看地下，这样子就没有礼貌的，不可以的呀，不可以看地下，不要看上面，要看的，要平看这样子。Jadi jangan kita nunduk gitu aja, tinggal gitu ya, itu nggak sopan ya, harus berdiri ya dengan sopan ya. Kita lihat lagi, nah 的偏旁词句也是很多ya, radikal telinga hurufnya banyak sekali ya, huruf banyak sekali juga. Saya hanya milih beberapa aja yang sering kita pakai ya. Nah, 圣洁 kudus ya, ini adalah 圣洁 punya 圣ya. Sekarang sudah disimplifikan gampang sekali ya. Dulu punya ini sebelum disimplifikan ya. Hampir sama dengan ting. Ya, hanya ting ada moralnya. Ya. Kalau 圣洁 punya 圣itu dia ada mulutnya. Ya. Telinga dan mulut ya. Nah, dan bawahnya sama aja, dia sebenarnya bukan wang, bukan raja ya, sama dengan ting ini sama ya, hampir sama. Berarti kudus itu ada hubungan sama dengar, hampir sama, ada mirip-mirip gitu ya, senjie misalkan ya. Jadi sen itu harus telinga dan mulut. Ya, selain mulut dan telinga harus dengan sopan ya, senjie, kudus ya. Nah, Yesus ada telinga nggak sih? Ya kan? Ya, Bapak Ibu mungkin tahu lah ya, Yesus ada telinga nggak? Kalau kita ikut Tuhan yang tidak punya telinga, repot ya. Ya, Yesus ini 2 huruf ini seringkali saya bicara. Ya. Beberapa tahun lalu di Damai TV juga saya bicara, ya, di dalam kelas seringkali saya bicara. Ya, Yesus 这2个字 ya harus bacanya Yesus. Kita seringkali bicara Yesus ya. Yesus ya, salah satu ya. Nah, sangat menakjubkan ya. Ternyata Yesus itu ada 2 telinga ya. Telinga fisik dan telinga roh ya. Ada 2 ya. Karena dia dilahirkan menjadi manusia, tapi Yesus itu adalah roh ya, ada Tuhan ya. Chongming ya, cerdas. Chongming juga punya telinga. Ya. Nah, kita bisa bayangkan telinga begitu penting. Kalau kita mau jadi pintar, ya, mau jadi chongming cerdas, ini telinga dulu nih. Ini telinga harus beresin dulu nih. Ya. Kita mau kudus, telinga dulu nih beresin nih ya. Jangan dengar gosip-gosip ya. Kudus dulu. Ya, kudus dulu nih ya. Mulut jangan sembarang ngomong ya. Ya. Jadi ada telinga, ada mulut, yaitu kudus ya, seng punya seng ya. Ya, chongming punya chong, itu ada telinga, ya, apalagi itu, ya, kepala, di bawahnya hati. Ya, jadi orang pintar itu mulai dari telinga. Maka ting itu begitu penting di dalam hidup kita. Ya. Bagaimana kita mendengar sesuatu dengan baik. Ya. Setelah itu cerdas itu di atasnya belah kanannya itu adalah ya, 上面是一个头 ya, 这个是头字，以前的这老字是头来的。jadi kepala sama hati ya, 下面是一个心。Lanjut lagi 职位 ya. 职位 itu jabatan. Jabatan juga harus pakai telinga. Ya. Sekarang punya ya ada disimplifikan, ada sebelah kanannya itu radikalnya dirubah ya. Jadi 职位 itu adalah jabatan. Ya. Jabatan itu harus pakai telinga. Ya. Jabatan Anda tinggi atau rendah, ya harus dengar yang baik jabatannya ya. Ya, jadi
要用耳朵好好去听，怎么去听？等下我们再讲。Oke, 取得 ya mendapatkan juga harus pakai telinga. Ya. Jadi telinga itu sangat bermanfaat, sangat penting di dalam hidup kita. Bagaimana kita mendengar pakai telinga ini. Ya. Karena telinga kita udah tahu bahwa dia itu adalah organ untuk menerima suara dan untuk stabilkan perasaan kita. Ya. Nah, telinga ini kadang-kadang bisa stabilkan kita. Ya. Orang lagi emosi, jangan cici hawa. Dia bisa stabil. Ya. Lagi marah, jangan cici hawa. Ya, sudah senyum lagi. Ya. Jadi bisa stabilkan tuh kan dari telinga. Ya, dari telinga. Ya. Ya, cita juga mendapatkan ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu, ya telinga dulu beresin, ya beresin. Sening juga ya suara ya. Yang jelas suara sudah harus ya pakai telinga. Di bawah juga ada telinga ya sening ya. Nah, cejo itu adalah memalukan. Ce itu memalukan ya. Jo itu menghina. Jadi memalukan ya. Itu juga telinga ya. Ya, siapa dimalukan telinga gak kerasa. Ya, hati belum panas, telinga panas dulu. Ya, ya. Kadang-kadang pegang telinga gua copot nggak ya, di ngomelin gitu, dihina. Ya, panas sih panas, langsung merah. Muka belum merah, telinga merah duluan. Ya, nah itu telinga ya. Nah, genggeng. Ya, genggeng ini berbakti ya. Ini jarang dipakai ya. Ya, semangat, nah itu genggeng ya. Jadi ya genggeng, kalau sinjung genggeng sih ya itu ya, semangat berjuang itu genggeng ya. Ting tadi udah jelasin ya. Jihui ini berkumpul ya. Jihui artinya berkumpul, tapi di dalam gereja itu adalah ibadah ya. Jihui dalam keagamaan itu adalah ibadah ya. Jihui adalah berkumpul ya, berkumpul ya, keluarga kumpulan, nah itu cihui. Nah, cihui juga harus pakai dengar. Ya, harus dengar. Orang banyak kita harus dengar orang ngomong apa, ya kan? Ya, itu harus datang sana dengar. Ya, cihui ibadah juga kita pakai bawa telinga dong. Nah, cihui tidak bawa telinga, bawa apa ke situ? Ya, sangat penting itu telinga. Ya, jadi kita pelajarin ting itu mulai dari telinga. Nah, telinga yang sopan dengan perilaku yang sopan itu adalah mulai aksara sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Tolong di-mute ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjutin sebelah kanannya. Ya. Tolong di-mute ya. Ya, sebelah kanannya kita udah lihat tadi te ya. Ya. Huruf lamanya itu dari te ya. Te atau te jadi berubah menjadi tau te punya te. Nah, di sini ada fotonya ya. Te itu adalah moral ya, morality ya. Nah, ini adalah moral te. Kita lihat ya. Te itu terdiri dari apa? Ya. Dari atas itu ya. Kita lihat ya. Di atas paling atas itu 10. 10 itu ya, sepintas kita lihat itu adalah salib ya. Sepintas kita lihat huruf ini ada itu salib. Dan percaya nggak itu ada hubungan sama nyawa manusia? Ya, ya. Pelajarin dua palang merah. Ya kan? Kenapa itu? Pakai Kenapa itu palang merah? Ya, salib. Ya, 10. Ya, 十字架. Ya, 十诫命. Ya, itu juga sempurna. Ya, 十全十美. Ya. Ya, perhatikan ya 10 itu angka ini. Ya, saya bilang angkanya ya. Ini adalah ya, selain salib, palang merah, rumah sakit, ya, rumah duka, ya, semua pakai cross ini. Ya. Yang ada hubungan sama manusia. Ya. Ada hubungan sama jiwa, sama hidup matinya manusia. Ya. Perhatikan ya. 4 ya, ya, bawahnya di bawah ini itu ada 4. 4 di dalam Mandarin
Dalam Mandarin itu adalah ya 4 itu adalah di mana saja, ya, sefang, ya, semen bafang, ya. Se itu juga sefang itu adalah bumi, ya. Sefang itu ya bumi, kalau bulat itu adalah simbolnya langit, ya, tian, ya. Yang sefang itu simbolnya ti. Jadi kita lihat keramik-keramik itu ya kenapa square gitu ya, persegi gitu. Ya, karena sefang ya, itu adalah bumi. Jadi kalau orang Tionghoa itu kalau Mandarin itu kita udah tahu yang bulat itu langit, ya. Yang square ya, yang persegi itu adalah bumi. Ya, saya pernah nanya sama gembala saya di gereja. Saya tanyakan, saya panggilnya Om ya, Om, kenapa sih di atas gereja sini ada bulat, ya, ada kaca tapi bulat ya, bulat. Ya supaya terang, bulat. Ya kan, perhatikan ya, ya di Beijing Tiantan juga bulat, ya kan, ya bukan hanya gereja aja perhatikan bulat ya di atas hubungan di atas ruangan itu ya. Ya. Termasuk ya seberang kita juga banyak bulat-bulatnya ya. Ya, karena bulat itu adalah menghadap langit ya. Dahulunya orang ada Yan是天方是地是吧方是地所以我们知道这个四意思是什么呢四就是四海为家四面八方你在土地上在地上你到哪里去di mana saja ya kemana saja itu四ya terus ya. Nah, lanjut lagi ya i udah jelas lah ya. I sing i cuan i ya, i itu ada satu. Satu berarti tidak pencar ya, satu ya. Ya, harus fokus ya satu. Nah, yang bawah adalah sin. Ya, kita tahu sin ini apa? Ya. Sin ini apa? Hati ya. Dan pikiran ya, hati dan pikiran. Ya, kita melihat bahwa moral itu terdiri dari 1 2 3 4 aksara ini. Ya, artinya apa? Artinya ini kita harus pikul salib di atas. Ya. Untuk mencari kesempurnaan harus salib. Ya, kita harus patuh ya, sama hukum Tuhan. Ya. Kita harus tahu bahwa hidup mati itu ada di salib, ada di 10. Siapa bilang tidak? Satu hari kalau kita masuk rumah sakit, ya, kita butuh darah, itu semua salib. Semua ya. Jadi dimanapun juga kita berada, dimanapun juga kita harus hati. Jadi mendengar itu selain pakai telinga dan sikap yang baik, ya, harus tahu, harus punya moral. Moral itu kita harus tahu tanggung jawab kita pada Tuhan di mana saja dan dengan sepenuh hati. Jadi jangan waktu dengar orangnya berdiri di sini, ya, dengan sopan, bagus ya, enggak Pak, ya langsung, tapi hati tidak ada di situ. Repot juga. Nanti habis ditanyain, Mingbai mah, tahu apa ya tadi langsung ngomong apa ya? Ya bilang tahu aja dah. Ya kan. Ibadah juga sama. Kalau kita ibadah, kita datang udah dengerin firman Tuhan, sama juga. Kita udah dengar, kita udah sopan, ya kan? WL minta kita berdiri, angkat tangan, doa ikut doa, ya kan? Tapi tahu nggak di atas itu ada salib. Kita mau dengar itu atas ada salib. Kita tahu nggak kita masih di bumi dimanapun kita ada. Mau nggak kita sehati di dalam ibadah? Sehati dengan telinga, dengan hormat kita mendengar, menerima sesuatu dari pendengaran itu. Ya, ini sangat penting. Ya, jadi dari aksara ini kita bisa tahu begitu rupa. Ya, kita jangan datang ibadah atau datang hadapin atasan kita, 我们见老板，见我们的牧师，我们来是了，很尊敬他，很好，对，你的行为表现很好。但是如果你不知道，这个道德，这个德的意思。上面有十字架，还有你要带你的心进来。如果你没有带你的心进来，你听不到什么。
听不到什么。Kalau kita tidak membawa hati, hanya bawa fisik telinga, dengan sopan apapun juga, kita tidak akan mendengar apa-apa dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa sesuai aksara, ya. Aksara pertama tujuannya adalah mendengar dan dengan moral kita mendapatkan. Ya. Oke. Nah, tau itu adalah tau te. Ya. Te itu adalah tau te. Ya. Te yang bawah ini adalah mendapatkan. Ya. Dahulu ini dua huruf ini pakai sama-sama. Ya. Nah, terakhir baru ada te ini. Ya. Mulai ke sana. Jadi dipisahkan. Ya. Te mendapatkan, te ini ada te moral. Jadi kita bisa mendapatkan itu, mau mendapatkan, tapi harus tahu caranya. Ya, jadi jangan kita buang waktu untuk dengar, tapi kita sia-sia. 没有用，可惜浪费我们的时间。为什么我们不知道这个听到底是什么来的？我有耳朵听就可以了嘛，不是这样子的，是吧？所以弟兄姐妹们、同学们，如果我们了解这个听，那有很奇妙的意思在里面啊。我们注意一下，为什么现在的小孩子，为什么现在的人很难教？为什么？为什么现在的人不听话？很多都不听话，啊，是吧？我们有时候就说不敢说就是了啊，被孩子气死，不敢说就是了。感谢主，感谢主就是了。为什么呢？是听字的意思。为什么呢？现在孩子不像以前的孩子，能够站在你的前面，你要找他都辛苦。你就来，阿明，来，你要叫他来的，是吧？你叫他来，小孩子你要给他糖果，叫他坐下来，你才慢慢告诉他。以前的轻轻一声叫他就来了，现在的跑来跑去，你讲什么他听有时候都不听，啊，为什么呢？这个听有关系，所以我们了解这个听字。来研测这个字源是什么意思，然后再看这个汉字里面的奇妙在哪里啊？所以弟兄姐妹们，我们知道了这个听的意思是什么呢？我们尽量吧，啊，好好的学习，让我们的孩子、我们的下一代，他们都知道听要以神为主，不是他的耳朵就是了，你要追求完美。你要做得更好，你要懂得上面是什么，然后下面是什么呢？你要有心，没有心没有用，你就得不到了啊，得不到的。OK，